Jadi sekarang ini kita mau coba sharing mengenai bagaimana bersaksi. Sebenarnya tuh kaget juga sih. Biasanya tuh kalau Ko Imam, terus ada dari Revi, terus ada beberapa teman dari Keris, ini kan Keris semua ya. Biasanya kita kalau diundang itu selalu masalah keuangan. Selalu tuh. Jadi kalau temanya keuangan, pasti Leni sama Michael. Bukan karena kita hebat dalam keuangan, tapi kita memang dimulai dari kesaksian keuangan. Kalau mau lebih lengkap lagi mungkin bisa ngeliat di YouTube, itu ada di AWM ya, AWM Indonesia. Itu ada kesaksian kita mengenai financial breakthrough. Itu adalah awal mula di mana kita yang nggak pernah kesaksian, disuruh kesaksian pulang-pulang dari liburan ya saat itu kita baru mengalami financial breakthrough. Terus besokannya Kak Cila bilang, "Len, besok kamu kesaksiannya di devotion gitu." Kita juga kaget karena kita nggak pernah. Terus ini juga buat awalan aja ya. Paling mudah, mungkin bukan hal yang mudah banget enggak, tapi yang paling mudah itu adalah pada saat ngomong kesaksian mengenai healing, kesembuhan. Karena kalau udah ngomongin soal healing, kesembuhan, kita udah bisa belajar, ada Barry Bennett, ada lain-lain. Tapi kalau udah ngomongin soal keuangan dan berhubungan dengan prosperity, itu selalu dimulai dengan persekusi. Kenapa persekusi? Karena di dalam firman Tuhan aja bilang kan, itu udah satu paket tuh, prosperity dengan persekusi. Karena Tuhan tidak pernah menebus persekusinya. Jadi kita siap-siap aja. Saat ini kita udah lihat kita living abundantly, kita hidup prosper, kita tidak ada hutang, kita terus merasakan kebaikannya Tuhan. Pada saat itu kita bilang, it's okay, kita siap dengan persekusinya. Kalau memang itu menjadi satu paket dengan prosperity. Apa sih yang dimaksud dengan persekusi itu? Persekusi adalah pada saat kita siap, lu kaya tapi gue minjem aja gak boleh. Tuh kan katanya diberkati, tapi ngasih aja enggak. Itu ada persekusi-persekusi yang selama ini ya mau gak mau memang itu udah satu paket. Tapi pada saat kita sudah belajar mengenai konsep prosperity, kita juga ngomongin soal pengelolaan. Dan pengelolaan itu diiringi dengan hikmat. Nah kembali lagi, ini dia adalah temanya bagaimana menggunakan testimoni Anda. Pertama, kesaksian itu bukan alat transaksional. Itu nomor satu. Kenapa sebutnya kesaksian bukan alat transaksional? Nah, ini adalah kesaksian yang dimulai dengan Mama Michael. Pada saat kemarin kan dia sempat sakit. Terus sekarang sudah sembuh sempurna. Dan pada saat awal-awal ngomongin soal kesembuhan yang belum diterima, dia selalu ngomongnya apa? Ini akan jadi kesaksian yang luar biasa. Kalau gue sembuh, gue akan bersaksi. Bener gak sih? Pernah gak sih kita ngomong kayak gitu? Transaksional banget ya gitu loh. Kok sama Tuhan transaksional? Atau pada saat flashback 1 tahun kemarin pada saat kita mau beli rumah. Mau nawar harga, mau lebih murah Tuhan. Tuhan ini akan jadi kesaksian yang luar biasa kalau harganya murah. Kita akan ngomong Tuhan ini anak Tuhan nawar, orangnya langsung kasih. Kesaksian bukan? Transaksional ya kesannya. Kita udah ngomongin setiap kali kita udah mendahuluin atau ngebantuin Tuhan. Tuhan kalau anak gue dapat beasiswa, gue akan bersaksi. Kayaknya selalu diiringi dengan ini loh Tuhan yang gue mau kasih. Tapi kasih gue dulu. Transaksional kan? Ya, jadi kesaksian itu bukan seperti yang kita minta, yang seperti yang di dalam bayangan kita aja, di dalam kotaknya kita. Tapi kesaksian itu adalah benar-benar anugerahnya Tuhan buat kita. Kita kadang-kadang nggak tahu, kita mintanya ya yang kayak tadi Leni bilang, kita mintanya rumahnya supaya harganya bisa lebih murah. Padahal waktu kita jalanin dan harganya nggak jadi lebih murah, Tuhan bukain tuh lebih dahsyat lagi. Bahwa angka yang diberikan secara spesifik itu adalah pengembalian 7 kali lipat dari yang dicuri oleh iblis pada waktu sebelumnya. Memang kayaknya agak loncat-loncat, tapi itu yang terjadi. Bahwa jadi seringkali kita minta sama Tuhan, gua kalau begini ntar gua kesaksian ya. Enggak, bukan seperti itu. Tapi kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan kehendakmu apa? Yes. Dan bahkan di dalam Mazmur pun, di Mazmur 103 dibilang, forget not all his benefits. Jangan lupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Yes. Jadi kita harus lihat dong kebaikan Tuhan yang sebelum-sebelumnya itu apa. Dan itulah kesaksian kita. Bukannya kita melihat yang di depan yang
kayak wishful thinking. Yes. Bukan seperti itu. Dan ini ada hubungannya dengan poin nomor 2 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu nggak pernah kasih ke kita satu kesembuhan, satu financial breakthrough hanya untuk kita kesaksian. Yang dia tujuan dia menyembuhkan kita, tujuan Tuhan menebus kita untuk financial breakthrough, hubungan dan lain-lain, hanya karena dia sayang sama kita. Gak ada pertukaran. Tuhan juga gak transaksional sama kita. Hanya karena dia baik, hanya karena dia sayang dan kita anaknya. Makanya selalu dibilang kita anak kesayangan Tuhan. Yes, kita semua anak kesayangan Tuhan. Tuhan tuh gak pernah minta, oke ya udah gue kasih ya, lu ngomongin ya ke semua orang kalau gue udah kasih. No. Tapi karena ucapan syukur, ini yang nomor 2. Kesaksian sama dengan ucapan syukur. Jadi tadi bagus sih poin yang barusan kamu dapet ya. Kesaksian haruslah seperti nafas. Pernah gak sih kita berhenti napas 5 menit aja, 10 menit aja. Kesaksian haruslah ucapan syukur karena Tuhan baik. Tapi kadang-kadang kita mulai sesuatu yang pengen bersaksi kalau itu sudah dahsyat. Mati dibangkitkan. Terus tiba-tiba sesuatu sakit besar, sembuh. Itu ada kesaksian yang dahsyat. Tapi pernah gak sih kita bersaksi di depan orang yang dia lagi haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita cuma bilang Tuhan itu baik. Pertolongan Tuhan baik. Pada saat kita masih butuh satu hal yang besar, banyak yang pada saat itu, kita ambil contohnya lebih ke kita lah ya. Pada saat itu kita mesti bayar hutang. Kita butuh sesuatu yang besar Tuhan. Tapi kita dilatih untuk mengucap syukur walaupun financial breakthrough itu belum terjadi di dalam hidup kita. Ada hal-hal kecil di mana Tuhan tuh kayak sustain kita ya. Menjaga kehidupan kita. Menjaga kehidupan kita. Mempertahankan kehidupan kita sampai saat ini. Iya, kita disustain sama Tuhan. Tapi itu pun kita merasakan kebaikan Tuhan. Pada saat kita cerita sama orang, Tuhan tuh baik banget. Bukan karena kita lip service. Tapi karena kita merasakan sustain dari Tuhan, kebaikan Tuhan, dari kebodohan yang kita lakukan. Kita finansial pada saat lagi itu hutang, bukan karena Tuhan mau cobai kita loh. Tapi karena kebodohan kita dalam pengelolaan. Dan itu pun Tuhan sustain. Itu pun Tuhan pelihara. Dari pelihara itu timbul ucapan syukur, Tuhan kau baik banget. Saya bisa masukin, pada saat itu kita masukin uang sekolah buat anak, walaupun pinjem. Dari temennya Michael, kita tetap mengucap syukur. Kita bilang ini pertolongan Tuhan. Ada yang mau minjemin kita uang pada saat itu. Terus ada lagi pada saat kita nggak punya bayar token listrik. Oh iya. 50.000 di rekening kita yang udah nggak bisa. Tinggal 90.000 lah. Tapi di BCA tuh hanya bisa keluar 50.000 dan harus ngisi token listrik. Terus dia ngomong harus tabur kalau nggak cukup jadikan benih. Ini sekali lagi ya, ini mesti dapat hubungan dengan Roh Kudus. Akhirnya kita tabur 50.000 itu dijadikan benih. Pada saat itu kita mengucap syukur, Tuhan kita hanya punya taburan seperti ini. Kita ucapan syukur, gak lama berkat itu juga kurang lebih ya hampir berapa kali lipat. Kita tiba-tiba didatengin orang di Istora Senayan, saya masih ingat. Ci kerjain event aku dong Ci gitu kan. Terus oke, ya udah deh datang kita parkir. Saat itu kita memang uangnya udah nggak cukup lah ya. Nggak cukup. Kita datang, kita udah parkir, terus Ci di mana? Di sini nih, di lapangan parkir Istora. Oke, dia bawa satu kantong kresek hitam. Isinya uang cash 50 juta untuk satu event. Dari 50.000 jadi 5 juta. Itu kesaksian yang luar biasa. Tapi itu nggak pernah jadi planning kita dari awal. Tuhan kalau gue kasih benih 50.000, gue akan menjadikan ini kesaksian luar biasa. No. Tapi karena itu sesuatu yang tidak sesuatu yang kok kita pikir ini kok kayak nggak mungkin sih gitu. Akhirnya itu timbul, kita ceritakan ke orang, kita ceritakan saat ini. Kesaksian itu benar seperti nafas. Nafas itu ya kalau bisa dibilang effortless. Effortless. Jadi waktu kita pertama kali waktu awal-awal masuk ke Karis, itu kita masih zamannya ikut bareng sama kayak Ko Imam dan yang level-level atas yang masih bisa 2 tahun. Jadi kita sangat menikmati sekali yang namanya level 1. Didapat, kita benar-benar begitu dengar, kita langsung praktek, dengar praktek, sampai yang di dalam hati itu benar-benar sampai nyala-nyala sekali, dan itu kita bagikan ke semua orang. Wah, itu semua orang, lagi pandemi juga ya. Jadi yang paling
waktu pandemi itu karena udah nggak punya duit, jadi akhirnya lebih sering ke rumah mama. Yes. Nah, waktu di rumah mama begitu kita sudah masuk ke karis segala macam, wah kita banyak sharing, kita banyak kasih ke mama. Oh ini loh, Tuhan tuh baik banget ya, Tuhan baik seperti ini. Kita banyak kan bukakan kebenaran-kebenaran. Sampai akhirnya kakak saya, Ko Imam sama Ci Desi tahu, kenal. Sekarang udah di level 3. Di level 3, itu sampai, Mike, mau dong buku-buku yang lu baca? Mana? Itu sampai akhirnya dia itu mau masuk ke karis juga. Yes. Jadi padahal itu kita belum mengalami finansial breakthrough. Iya, itu belum mengalami sama sekali. Itu karena kita sering membagikan buahnya. Yes. Orang-orang yang di sekeliling itu merasakan buahnya. Itu tuh sebenarnya itulah kesaksian dari kehidupan kita. We are the living sacrifice. Yes. Dari ucapan syukur itu apa sih buahnya? Sebenarnya ini juga bagus sih yang tadi kamu juga dapat. Dari ucapan syukur itu terucap nubuat. Nubuat itu terucap dari ucapan syukur. Banyak hal yang sebenarnya kita sudah perkatakan. Makanya kan dibilangkan, apa yang kamu perkatakan sampai kamu dengar, sampai kamu diyakinkan. Daging ini tuh perlu diyakinkan, lo nggak perlu. Tapi daging ini tuh perlu diyakinkan, Tuhan itu baik. Pada saat kita ngomong kesembuhan, kita bukan yang ngomong kesembuhan dari penyakitnya, tapi kita ngomong meyakinkan tubuh kita untuk sembuh karena identitas kita adalah sehat. Penyakit itu sudah dimusnahkan, penyakit itu sudah disembuhkan pada saat Tuhan datang. Jadi pada saat kita ngomongin soal nubuat, pada lagi itu kamu bilang ya, pada saat kita belum mengalami si financial breakthrough, terus kita bilang yes, Tuhan sedang pulihkan. Tuhan sedang pulihkan. Itu berjalan, itu nubuatan, betul. Karena kita perlu diyakinkan. Dari kesaksian kita, siapa sih yang perlu kita yakinkan? Tentu saja orang yang kita bicarakan. Tapi yang paling penting adalah pada saat kuping kita mendengar. Pada saat kita kesaksian, kita nggak bosan kesaksian soal financial breakthrough. Kita nggak bosan kesaksian soal kesembuhan Michael. Kenapa? Karena di dalam firman-Nya itu, kita suka banget yang di Mazmur 103 itu yang pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus dan segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dari kesaksian yang kita sharing, kita mengingat kebaikan Tuhan. Dan pada saat hari ini pun kita pulang, kita langsung diingatkan lagi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saat ini kita bisa berdiri, saat ini kita bisa sharing, ini semua karena kebaikannya Tuhan. Kita diingatkan terus mengenai kebaikannya Tuhan. Itu yang cerita, salah satunya adalah cerita perempuan Sunem ya. Dimana dia justru bernubuat, gimana? Jadi biasa kan kalau orang-orang tuh banyak mengenalnya adalah mengenai janda Sarfat. Ataupun kalaupun mengenai yang perempuan Sunem ini lebih pada waktu dia mendapatkan banyak buli-buli, banyak buli-buli. Tapi ternyata di cerita ini di dua raja-raja, sebentar, saya ini di 2 Raja-Raja 4 ayat dari 23 sampai 26. Jadi ceritanya itu anak yang dinubuatkan oleh Elisa sebelumnya. Jadi pada sebelumnya itu Elisa menubuatkan bahwa si perempuan Sunem ini akan mendapatkan anak. Dan benar lahirlah anak ini, tapi setelah beberapa tahun anak ini mati, kecelakaan, jatuh. Dibawalah dia ke dalam ruangan dan dia cuma bilang dia bilang kepada bujangnya untuk persiapkan keledai yang paling cepat dan semua persembahan-persembahan karena mau dibawa ke Elisa, ke hamba Tuhan. Suaminya itu ngeliat, dia ngapain ke sana? Kan belum waktunya, bukan musim baru, bukan segala macam, ngapain pergi ke sana? Apakah ada terjadi sesuatu? Lalu si perempuan ini cuma menjawab, wait sebentar. Oh ini, it shall be well. It shall be well. Itu di ayat 23. Lalu dia pergi, dia perjalanan ke sana. Begitu sampai ayat ke-26 si Elisa suruh Gehazi untuk mendatangi ke si perempuan Sunem ini, bertanya gimana anaknya, bagaimana keadaan dia, gimana keadaan suaminya.
Jawabannya dia itu adalah luar biasa. Padahal anaknya masih meninggal. Dia jawabnya adalah all is well. All is well. Padahal dia tahu ini anaknya belum bangkit. Tapi itu adalah kata-kata imannya, nubuatannya pada saat ini. All is well. Makanya begitu dia bertemu dengan Elisa, dia langsung nangis di kakinya Elisa, dan si Elisanya sampai dia tahu sebenarnya Elisa sudah tahu dari Tuhan. Akhirnya anaknya bisa dibangkitkan lagi. Itu adalah contoh salah satu dari kesaksian kita dibuat jadi nubuat. All is well. Itu perlu iman yang kuat loh. Itu perlu iman yang benar-benar yang tidak tergoyahkan kalau kita sudah menubuatkan sesuatu yang ini sudah membaik, ini sudah baik, ini sudah terjadi. Yang terakhir itu adalah poin nomor 3. Kesaksian harus dilatih. Jangan nunggu. Kita ngerasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Kita nggak tahu siapa orang yang butuh. Yang terjadi saat ini adalah kita bukan pelayan di gereja. Kita adalah pembisnis. Dan kemarin Michael juga nanya, kenapa ya kamu tuh attract people untuk sharing sama kamu. Atau terbuka, tiba-tiba saya ngobrol sama klien, tiba-tiba dia sharing, tiba-tiba dia curhat, tiba-tiba dia jadi konseling gitu loh. Why we attract people? Karena dari kesaksian, Tuhan itu baik. Dari attract people itu, orang bisa melihat kebaikan Tuhan ada di dalam kita. Dan normalnya ya, orang mau ngerasain kebaikan Tuhan juga di dalam hidupnya. Dan pasti dia akan bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kebaikan Tuhan? Itu adalah kunci pada saat kita kesaksian, kita terima semua ucapan syukur itu. Kita bilang, yes, God is good, bukan cuma ucapan. Karena kita ngomongin soal sesuatu yang gue akan bersaksi, sesuatu yang luar biasa sehingga orang itu bertobat. It not happen. Kadang-kadang itu gak terjadi loh. Kenapa? Karena kita langsung punya, Tuhan ini loh, ini kesaksiannya luar biasa loh, yang dahsyat loh. Ada satu terakhir mengenai, ada salah satu wanita, dia juga ada salah satu kliennya. Jadi kita sering kesaksian sama dia mengenai kebaikan Tuhan. Sebenarnya simple banget, ini salah satu, malah bisa dibilang selebgram. Followersnya banyak banget. Terus tiba-tiba satu malam, saat itu Michael baru mau berangkat ke Penang. Hati tuh lagi luar biasa, nggak karuan deh saya gitu kan. Karena nanti saya ceritain. karena saya nggak bisa nemenin dia ke Penang, karena saya ada kegiatan event gitu loh. Jadi perasaan jadi istri kok kayaknya punya sesuatu yang mengganjal banget nih, nggak bisa nemenin suami ke Penang walaupun dia berangkat sama mamanya ya gitu. Terus lagi dealing dengan pribadi, tiba-tiba satu perempuan ini WhatsApp, "Ci, boleh nggak aku didoain?" Out of the blue, nggak pernah nih gitu kan kejadian seperti ini gitu loh. Terus dia bilang, oh ya kita kalau orang kaya sudah belajar ya, kalau misalnya orang minta didoain kita pasti nanya, mau didoain apa gitu. Tadi aku sudah posisinya sudah mau bunuh diri. Terus tiba-tiba aku kontak Cici. Aku minta didoain, terus aku telepon segala macam gitu. Tapi di dalam hati ngomong gini, Tuhan gue tuh lagi punya problem loh. Dan tiba-tiba nih orang telepon out of the blue. Kayak ini tuh sesuatu yang wah bener-bener kayak luar biasa lah gitu kan. Perasaan udah campur aduk nih besok berangkat gitu. Oke, akhirnya Michael besokannya kayak aku anterin kamu ke bandara. Setelah itu saya bertemu sama perempuan ini. Pada saat saya bertemu, bilang kok bisa ya, kayak kenapa gitu lu kontak gue gitu, karena kan ini kita nggak pernah ngobrol, tiba-tiba minta didoain gitu. Jadi kejadiannya itu dia tinggal di apartemen, badannya sudah berdiri di balkon, sudah mau lompat. Terus dia bahkan sudah membayangkan dirinya tuh sudah ada di bawah. Dia sampai sudah seperti itu, terus Roh Kudus berbicara gini, kontak Cileni. Jelas banget pakai nama Cileni gitu kan, kontak Cileni. Dia kaget karena yang terlintas pikirannya itu Cileni. Padahal kita juga, ya dia klien gitu kan. Terus karena dia ngerasa nggak terlalu dekat ya sama saya, akhirnya yang dia kontak pertama adalah Ibu Gembala, di mana dia bergereja. Kedua yang dia kontak adalah kayak mantan, mamanya mantan. Gimana? Mamanya mantan pacar. Yes, mamanya mantan pacar. Yang kedua, ribet ya emang ya. Yang ketiga, yang benar kan, saya harus terjemahin kan. Yang ketiga,
baru dia kontak saya. Yang paling pertama respon itu saya. Dia pun kaget. Terus bilang, kenapa kamu kontak? Maksudnya kenapa ada, pasti kan nggak mungkin tiba-tiba ada satu nama gitu. Terus dia bilang, karena aku merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup Cici. Jadi masih merinding nih sekarang. Pernah nggak sih kita tuh siap sedia dipakai Tuhan karena kesaksian kita? Kita siap sedia loh. Pernah nggak sih kita mau menunda-nunda sesuatu pada saat kita sudah memberi kesaksian? Kita nggak tahu yang kita tabur ini berbuah atau enggak, tapi pasti berbuah lah ya. Terus itu menjadi buah pada saat dia respon, terus kitanya nggak ready. Aduh Tuhan, gimana ya mau ngedoain orang ini? Tapi pada saat kita dimuridkan di Charis, kita sudah tahu bagaimana caranya mendoakan orang, bagaimana respon kita. Dan aku bilang, Tuhan terima kasih aku respon, terima kasih aku siap. Bukan aku nggak pernah nanya, Tuhan pakai aku dong, aku udah siap dipakai nih, enggak. Aku selalu posisi apa? Dia bilang, ready. Gitu. Nah yang lucu juga beberapa waktu belakangan ini, kita waktu itu udah tahun berapa ya yang kita kesaksian di YouTube itu ya? 2022 ya, 2022. Dan itu mikirnya tuh banyak, ini sih kayaknya banyakan bercandaan nih, orang pada nggak tahu ya. Ya sudah, akhirnya kan udah diupload. Nah yang kita nggak pernah tahu tuh sampai beberapa kali. Oh iya kemarin terakhir ya. Beberapa kali tuh ada orang, kok gue tuh harus lihat kesaksian kalian, gue tuh sampai pingin ketemu kalian, pingin ngobrol sama kalian. Iya. Dan kejadian terakhir itu waktu konser battle. Tiba-tiba lagi duduk, benar-benar lagi duduk, ada yang datang dan duduk di sebelahnya Leni. Iya, kaget. Oh, Ci Leni ya? Yang di YouTube ya? Langsung kaget. Hah, iya, Ci, aku tuh nonton Cici sampai aku hafal setiap kata-katanya Cici. Hah? Aku tuh sama calon suami masuk Charis karena nonton kesaksian kita berdua. Kita sampai bilang, wow Tuhan. Sebenarnya kesaksian dan itu bukan kejadian yang pertama. Bukan. Sebelumnya juga ada lagi yang seperti itu datang waktu kita khotbah di sini. Waktu itu sharing firman di sini waktu pagi. Tiba-tiba dia tuh benar-benar datang nungguin hanya untuk ngajakin ngobrol. Iya. Ini Leni ya waktu ya. Ini Leni sama Michael. Jadi padahal ya sebenarnya ini jujur aja, kita tuh malu pada saat kesaksian. Kenapa? Karena kita mempertontonkan kebodohan kita mengenai finansial. Siapa sih yang mau kesaksian mengenai hutang kartu kredit? Siapa sih yang mau kesaksian mengenai kebodohan udah rumah tangga, udah punya anak, masih aja punya hutang gitu. Ya. Jual cincin nikah, bodoh banget lah gitu ya. Anak ke sekolah aja mesti ngutang. Yes, bodoh banget lah pokoknya itu bodohnya, terus kita pertontonkan gitu loh. Tapi itu penuh dengan condemnation loh pada saat kita mau kesaksian itu tuh. Nanti kalau misalnya ada yang lihat gimana, ada saudara yang tahu gimana gitu, malu kan. Tapi karena dia bilang, waktu itu ada mama lagi. Ada mama lagi gitu. Sampai mama bilang, kenapa kalau kalian susah nggak ngomong sama mama? Ya gimana ya mama gitu. Tapi itu adalah kebodohan kita yang kita pertontonkan. Tapi pada saat dengan penuh condemnation itu, pada saat kita bersaksi, Leni, Michael, it's not about you. It's about me. Yeah. It's never about you. Yeah. Yes, Tuhan pakai kita untuk menjadi kesaksian yang luar biasa. Tuhan itu mau, kemarin Pak Irwan pernah bilang gini, Tuhan mau apa? Mau pamer. Dia tuh mau bragging, kalau dalam bahasa ini mau bragging ke dunia, ini loh anak yang gue berkatin, ini loh anak yang gue sayang. Dan pada saat kita bersaksi, efek domino dari kesaksian kita itu mengenai kebaikannya Tuhan, kita bisa bilang kayak gini, kalau kita aja bisa mengalami financial breakthrough dan kita sedang sampai hari ini kita masih merasakan prosperity yang luar biasa, kita bisa berkata kalian pun bisa. Karena apa bedanya sih kita sama kalian? Gak ada. With the same flesh, with the same blood. Tapi yang berbeda adalah respon kita. Jadi mulailah dari kesaksian kecil. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan itu baik. Ya ini udah udah dikasih 5 menit lagi. Saya mungkin tutup sama kesaksian. Ya ini hampir nggak pernah saya kesaksian di depan seperti ini mengenai yang beberapa waktu yang lalu kesehatan saya benar-benar sampai ngedrop. Saya ini bisa dibilang termasuk orang yang sangat fit. Saya udah pernah melakukan maraton sampai 5 kali.
Tapi karena fit sayanya itu akhirnya saya seperti kayak taking for granted kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya habis maraton saya masih ngerokok, saya perokok berat. Honestly sebelumnya saya benar-benar perokok berat. Perokok, Perokok berat, peminum. tuh ya minum alkohol segala macam inilah. Udah dikaris ya, tapi Iya. tolong jangan jadi Sampai level 3 pun masih saya sampai berdoa, Tuhan ini kok nggak berubah-berubah ya gitu. Sampai pada suatu saat karena pandemi itu semua kegiatan olahraga saya nggak pernah lakukan, makan yang jadi sembarangan, berat badannya naik, tidurnya gak berantakan, semuanya tidur itu saya bergantung sekali dengan yang namanya alkohol. Itu saya minum malam itu untuk tidur. Suatu tahun lalu, benar-benar tahun lalu itu sebelum anniversary saya dengan Leni, itu tiba-tiba mata saya yang sebelah kiri hilang penglihatannya. Saya tidak bisa melihat sama sekali. Itu tiba-tiba hilang. Dan waktu hilang itu saya cuma dia ngajak mau bawa ke dokter. Enggak. Mau percaya sama Tuhan. Mau praktek. Ceritanya mau praktek. Ya udah. Pas praktek tidak terjadi dan malam itu saya bermimpi dan itu semua ketakutan saya tuh benar-benar semuanya sampai muncul. Dan berjalan beberapa hari saya disuruh bawa ke sama dia, akhirnya oke lah ke dokter mata. Jadi kalau karena dia punya iman dan saya nggak mau ibaratnya mematikan imannya dia mengenai kesembuhan yang akan dia peroleh. Saya cuma bilang gini, Pak, kalau misalkan kita mau lawan penyakit ini, kita harus tahu namanya apa. Yang kasih tahu namanya ini adalah dokter. Karena kita nggak tahu kamu kenapa mata yang sebelah kiri penglihatannya menghilang. Yuk kita ke dokter hanya untuk cari nama apa yang kita lawan. Jadi nggak ada condemnation di situ. Akhirnya dia mau kita bawa waktu itu ke klinik mata Nusantara ya, Nusantara ya, yang di Kebun Jeruk. Dan itu waktu pertama kali datang, waktu begitu udah dites, dicek semua, itu dibilang mata kiri saya terkena stroke, stroke mata, unsavable, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Itu saya di situ benar-benar hancur luar biasa, udah yang benar-benar udah ya kayak pengen nangis. Cuman saya masih tetap percaya Tuhan, saya mau tetap percaya. Akhirnya balik lagi ke Karis, ketemu dengan Pak Irwan dan Bu Angel ya waktu itu kita didoakan udah percaya. Lalu hari besoknya saya ke gereja, saya sudah berjemaat, akhirnya berjemaat sama gembala. Akhirnya berjemaat. Akhirnya sama gembala saya. Kita berdua dikumpulkan, dia ngomong, ya sudah, kamu coba cek, general check up, yang dari sebelumnya tuh saya nggak pernah mau lakukan. Akhirnya waktu dia dapat hari Kamisnya itu lagi ada promo, kemerdekaan, hari kemerdekaan di Siloam. Pak, ini ada promo Siloam nih, gitu 17 Agustus diskon gitu kan, ya udah daftarin, itu hari Kamis. Itu ya. Jadi walaupun saya berdua sudah diberkati, tetap aja nyari promo. Nggak, itu karena memang saya nggak percaya dan nggak mau seperti Tuhan. Itu alasan juga sih. Alasan. Sebenarnya saya sayang loh kalau nggak diambil promonya. Sebenarnya saya tahu bahwa tubuh saya ini benar-benar sudah dalam keadaan tidak sehat sama sekali. Tapi saya nggak mau pergi ke sana, nggak mau. Akhirnya tetap pergi juga. Dan waktu itu pagi-pagi hari Kamis pagi. Karena malamnya nggak boleh ngerokok, nggak boleh segala macam, harus berpuasa. Kamis pagi datang ke sana, baru beberapa yang dilakukan, tes yang dilakukan, terutama adalah tes tekanan darah. Pak, tinggi ya Pak ya? Oh ya, memang saya tinggi. Ya udah terus tes dilakukan lagi. Terus enteng ya? Terus saya tinggi. Kasih tahu dulu berapa? 220 per 131. Kita masih nyantai karena dia masih duduk, masih kerja di laptop di ruang tunggu Siloam. Terus kenapa Pak? Kayaknya baru nyampe deh, udah lagi deg-degan suruh tunggu, oke. Terus duduk lagi, terus ke jalan lagi, terus duduk lagi. Pak, kamu ngapain? Terus dokternya tiba-tiba tuh jaga, Bu, sini deh Bu. Masuk, dipanggil lah kita ke ruangan. Ibu,
bawa Bapak sekarang ke IGD. Oh, kita masih SOP kami, Bapak tidak boleh keluar. Bapak harus masuk langsung ke IGD. Karena itu benar-benar 220 dan 131. Ibaratnya bukan penyumbatan kecil aja. Jadi kalau misalnya ada vlog dikit, selesai. Karena udah terlalu tinggi. Itu sampai di IGD dia dikasih steroid. Ya. Dua, nggak turun. Tidak turun sama sekali. Kita sampai bingung. Tapi dia bisa ke toilet sampai dokternya, Bapak pakai kursi roda gini. Dia bilang dia baik-baik aja gitu. Ya, terus akhirnya enggak, ini bentar lagi juga karena udah dikasih steroid turun pulang. Gitu. Turun mau pulang. Nggak turun. Akhirnya dipindah ke HCU. Nah, di HCU dasarnya saya adalah ekstrovert. Abis. Mentok. Saya introvert ya ekstrovert. Yang ada stres, ngeliatin orang-orang. Ya lah, yang di sono orang yang mesti di... ada anak kecil depan diselang semua gitu loh. Terus stres banget. Kayak ngelihat pada saat masuk kan cuma boleh satu orang kan. Jadi saya masuk ngelihat nih suami udah kayak gini nih udah. Saya mau ngomong sama dokternya, Dok, ini suami saya. Ini nggak sakit pun jadi sakit di dalam. Karena saya tahu dia ekstrovert sejati. Dia kalau bisa ngajak ngobrol semuanya, dia ngajak ngobrol semua orang gitu. Kayak harus keluar. Nggak apa-apa dia masuk ke rawat inap biasa gitu. Akhirnya datanglah Pak Irwan. Iya, Pak Irwan. Jadi ada mama mertua saya, ada cici saya karena saya udah nggak ada orang tua. Terus Pak Irwan doain, ternyata dia masih semangat. Terus kata Pak Irwan, udah sembuh kok, nggak sakit, keluar aja. Mertua saya udah ngelototin saya. Ini kalau gue keluarin laki gue sih, gue udah nggak diaku nih jadi mantu gitu kan. Tapi puji Tuhan pada saat Pak Irwan ngomong gitu, mulai stabil turunnya, tekanan darahnya. Karena itu beriringan ya dengan iman kan. Ya. Akhirnya keluar. Akhirnya besoknya malam itu juga pindah ke yang biasa rawat inap. Besok paginya saya bilang nggak mau, mau pulang aja, pulang sampai rumah. Udah stres di sini. Akhirnya pulang. Dan itu perjalanan untuk pemulihan tuh luar biasa panjang ya. Karena ya setelah saya mengalami apapun ya krisis-krisis yang kita alami, baik itu krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis dalam pernikahan, apapun itu yang dirusak pertama itu adalah identitas. Yes. Identitas kita di dalam Tuhan Yesus itu yang dirusak. Jadi saya benar-benar struggling sekali dengan identitas bahwa Tuhan Yesus tuh sudah menyembuhkan saya. Saya memiliki kesehatan ilahi. Wah, itu panjang banget. Sampai termasuk salah satunya itu adalah transaksional. Saya bilang, wah ini kemarin aja keren nih bisa kesaksian financial breakthrough. Nah ini sih gue kalau udah disembuhin gue pasti akan kesaksian. Dari gembala saya cuma bilang gini, bro, pernah nggak bro kepikir bro kalau lu kesaksian tuh bagus bro. Tapi Tuhan itu sembuhkan lu cuman just because God loves you. That's it. Yes. Oh, iya juga ya. Akhirnya, ya ini prosesnya masih terus berlangsung. Walaupun sekarang saya sudah turun 11 kilo ya. 13 kilo. 13 kilo. Dan saya bersyukur banget. Saya ada di sini itu karena Tuhan nge-sustain saya. And I believe dan saya sudah mendapatkan banyak ini bahwa mata kiri saya akan kembali kok. Apapun yang di dokter waktu itu bilang, that's not the final. The final itu adalah yang seperti di firman Tuhan di Matius 13 ayat 16, itu adalah I have got blessed eyes that see. Aku memiliki mata yang diberkati Tuhan, yaitu mata yang dapat melihat. Dah, itu saja. Terima kasih. Udah. Oh, udah. Udah. Ya, kamu. Nggak apa-apa, kamu udah. Ya, Ibu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk fellowship yang begitu indah Tuhan. Kami adalah saksi-saksi yang telah Kau equip Tuhan, perlengkapi Tuhan untuk kerajaan dan kebesaran nama-Mu. Hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Tuhan.
Kami percaya Tuhan, setiap persiapan yang kami lakukan, setiap pemuritan yang kami lakukan Tuhan adalah masa persiapan yang tidak pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan, jangkauan yang luar biasa Tuhan, di mana orang-orang rindu Tuhan mengenal kebaikan-Mu Tuhan, yang menjadi etalase di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap firman-firman-Mu hidup di dalam hati kami Tuhan dan berbuah manis. Kami mengucap syukur untuk fellowship ini Tuhan, kami mendapatkan pewahyuan yang baru, pewahyuan yang luar biasa bahwa Engkau baik. Semua yang Kau lakukan baik. Tidak ada pertukaran sebab kasih-Mu sempurna. Yes. Dan kesaksian kami adalah ucapan syukur Tuhan. Ucapan syukur yang akan kami selalu perkatakan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin.